Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran SKI kelas 6, bab pertama kita akan belajar bersama tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki nama asli Makdum Ibrahim, Raden Makdum Ibrahim As-Samarkandi, yang berasal dari Samarkand, yaitu daerah Uzbekistan kalau sekarang di Asia Tengah. Beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim juga disebut Syekh Maghribi karena nenek moyangnya berasal dari Maghrib. Maghrib itu dalam bahasa pengajaran kitab dahulu ya. Kalau sekarang Maghrib itu Maroko. Negara Maroko. Beliau bersaudara dengan Syekh Maulana Ishaq, ulama terkenal yang berada di Samudra Pasai, Aceh. Selain disebut dengan Syekh Maghribi, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan nama kakek bantal. Nah, ini dijulukan oleh para santri atau masyarakat sekitar karena kebiasaan beliau meletakkan Al-Quran dan hadis di atas bantal ketika mengajar santri-santrinya. Silsilah keturunan beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim sambung sampai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Sayyidina Husain. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini masih keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gresik wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini hari dan tanggalnya wafat sama persis dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Sunan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi atau 822 Hijriah. Nah, hal ini tanggal wafat beliau tersebut itu tertera pada prasasti makamnya di desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau kalian berziarah makam seperti pada gambar itu, kalian akan menjumpai seperti itu. Kemudian yang kedua, peran Sunan Gresik, peran Sunan Maulana Malik Ibrahim di dalam perkembangan Islam di Indonesia, salah satunya yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Sunan Gresik memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, itu dekat pelabuhan. Pergaulannya Sunan Gresik dengan masyarakat sekitar yang didasari dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, penuh keramahan, kesantunan, bertoleransi, menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk mengikuti ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, ini Sunan Maulana Malik Ibrahim juga berdakwah di istana kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik oleh sang raja. Meskipun Raja Brawijaya kala itu belum bersedia masuk Islam. Tapi wakilah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, itu masuk Islam fisir. Artinya Islam keyakinan. Bil imannya sudah masuk Islam. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Hubungan baik Sunan Gresik dengan keluarga kerajaan
Majapahit dengan menunjukkan sikap yang santun, arif, bijaksana, toleransi, meskipun berbeda keyakinan dan agama. Hal itu semua mengantarkan Sunan Maulana Malik Ibrahim menjadi penasihat raja, serta menjadi guru para pangeran di Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam di Indonesia yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam. Hal ini karena sosok Sunan Gresik yang santun, yang dermawan, dan penuh toleransi. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, sebelah utara. Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat pembinaan para mubaligh, santri. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, sikap positif yang patut kita contoh dari pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim, di antaranya Sunan Maulana Malik Ibrahim melakukan dakwah secara bertahap. Jadi mengajarkan Islam secara sedikit demi sedikit, bergaul sedikit demi sedikit, gigih dan tangguh di dalam berdakwah. Jadi kalian sebagai siswa harus pantang menyerah di dalam belajar, menuntut ilmu. Yang ketiga, sikap positif dari pribadi Sunan Gresik yang bisa kita contoh adalah beliau bersikap santun dan dermawan di dalam berdakwah. Jadi kita apa bahasanya ya? Mencontoh dengan melakukan sikap yang ramah, yang santun, terlebih kepada orang yang usianya lebih tua dari kita. Terlebih lagi yaitu para kedua orang tua dan guru-guru kita. Yang keempat, sikap positifnya dari Sunan Gresik adalah beliau memiliki toleransi dan selalu menjalin hubungan yang baik antar sesama, meskipun beda keyakinan, beda pemahaman, bahkan beda agama. Karena kita sebagai manusia harus menggunakan hubungan hablum minannasnya adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persatuan dan kesatuan sesama manusia tanpa pandang latar belakang agama. Itu namanya toleransi. Ada lagi yang lebih internal, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu kerukunan sesama umat Islam. Jangan sesama umat Islam malah bertengkar, malah saling bermusuhan. Itu malah tidak sesuai dengan sikap positif dari pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada nasihat yang biasa disampaikan oleh beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di antaranya, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Artinya ikhlas. Dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Jangan misalkan kita ajari yang kita ajari tidak paham-paham, kita marah-marah. Tidak bagus. Agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit. Ini apa ya? Ya dibuat santai lah, pembelajaran daring ini kita buat santai. Artinya tidak apa ya? Tidak ada tuntutan harus selesai sekarang. Kalau saya sekolah seperti itu, tidak ada tuntutan seperti itu. Kemudian jasa dari Sunan Maulana Malik Ibrahim diantaranya menghilangkan penggolongan kasta. Dalam agama Hindu Buddha itu ada kasta-kasta dari raja, kemudian bawahnya sampai rakyat jelata itu dibedakan. Tidak boleh rakyat jelata itu bergaul dengan sang raja. Yang kedua, mendirikan tempat ibadah